Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhrozin dengan NIM 2019 53003. Di sini saya akan mempresentasikan materi 11 tentang desain penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Case study research. Latar belakang. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dibacakan oleh peneliti. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Misalnya, apa fenomena kejadian peristiwa yang ada di bidang IT. Perbedaan dengan peneliti survei. Pada peneliti survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Konsep menurut ahli pakar. Yin 2002. Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti sebagai fenomena sebagai konteks kehidupan nyata. Pollitt dan Hengler 1992. Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir melalui sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Telly 1997. Studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Fleischer 2006. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bank riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Yang pertama, fokus terhadap tersebut dinilai oleh Pollitt dan Hengler penting dalam studi kasus sebab dibutuhkan analis yang intensif, bukan berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. Yin juga menemukan bahwa pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat jelas, serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi. Telly juga menekankan bahwa unit analis tersebut adalah hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu atau lembaga. Konsep menurut ahli pakar. Tujuan peneliti studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Yang ketiga, kemungkinan para pembaca untuk
menemukan hasil yang berkaitan dengan konsisten gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan segalanya. Pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Jenis-jenis penelitian studi kasus. Studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Peneliti studi kasus eksplanatori bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Studi kasus eksploratif. Studi kasus eksploratif merupakan studi yang dilakukan sebelumnya adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Jenis-jenis peneliti studi kasus. Studi kasus kemasyarakatan, studi kasus sejarah hidup, studi kasus deskriptif, studi kasus observasi, studi kasus mikroetnografi, studi kasus analisis situasi. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskan dengan deskripsi. Studi kasus jamak. Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Ciri-ciri studi kasus yang baik. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik memiliki karakteristik seperti dua ini. Pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus untuk permasalahan. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada, menggunakan berbagai sumber data untuk teliti, menggunakan teori yang sesuai dengan pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan atau keunggulan penelitian studi kasus yaitu studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Kekurangan atau kelemahan penelitian studi kasus yaitu pada penelitian kuantitatif studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Pemulihan kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur yang dapat mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analis dokumen, survei, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis
data dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Yang keempat, perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasi. Yang keempat, penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah peneliti haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku efektif dan efisien dan jelas. Daftar pustaka. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.